Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan yang selanjutnya tentang query dan rendering data. Baik, pembahasan query adalah menerima atau mengambil data dari database. Jadi kita akan mengambil data dari database dan menampilkan seperti itu ya. Di dalam Django, sistem query-nya menggunakan sistem ORM. Ya, jadi nanti kita akan jadikan objek, kemudian setelah itu kita akan menampilkan data yang sudah kita buat. Oke. Rendering data ialah mengirim nilai query ke file yang dituju. Itu jadi rendering itu sama dengan mengirim data ya. Mengirim nilai yang dituju. Oke, sebelum pembahasannya, tampilan akan diubah menjadi berikut ini. Di tampilannya kita akan ubah sedikit menjadi seperti ini. Oke, kita buka dulu halaman dashboardnya, kemudian kita kopikan ini. Nah, ini kita kopikan di bagian tabel. Ini kita kopikan dulu ini. Kemudian kita kopikan di dashboardnya di bagian create customer, Jadi kita buka ini dashboardnya, ini tabelnya kita hapus, kemudian kita ubah yang dikopikan tadi, kita rapikan dulu biar lebih rapi. Oke. Oke, kemudian ini kita rapikan lagi. Oke, gini ya. Lihat rapi. Oke. Kita lihat hasilnya sudah lebih rapi. Kita isi dengan sembarangan dulu. Kemudian yang bagian ini juga kita isi seperti coding di bawah. Kita copy pastekan aja di sini. Jadi kita tambahkan tr-nya isian seperti ini. Ini saya menggunakan bawaan dari Bootstrap ya. Monggo kalau nggak suka dari tampilan ini bisa diubah sesuai dengan keinginan kalian. Oke, di ini kita copy pastekan yang di sini. Tambahkan lagi. Oke, kita rapikan. Oke, kemudian kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya sudah tampil dengan bagus. Oke, dan ya insya Allah sesuai. Oke, selanjutnya di sini. Oke, ini adalah penjelasan tentang ORM atau dasar ORM di Django ya. Jadi di sini ada query set ini bebas ya. Jadi variabel yang akan kita pegang dan itu akan kita gunakan untuk merendering data atau mengirim data. Kemudian customer ini adalah nama modelnya atau nama tabelnya. Kemudian objek ini adalah atributnya, methodenya sesuai dengan yang akan kita terapkan. Ada get, ada filter, ada include. Jadi get ini biasanya digunakan untuk menampilkan atau mengambil data, filter untuk pencarian, include ini nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Yang jelas ini semuanya memiliki fungsi yang berguna dan pengkodingannya simple sekali. Jadi tidak usah coding kayak join, kemudian ada filter, search, tidak usah seperti itu, sangat simple sekali. Oke, jadi ini adalah sistem dari menjadikan data menjadi objek sehingga disebut dengan ORM gitu ya. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan terlebih dahulu, kita akan mengimport ya ini. Jadi kita akan memanggil semua isi dari model dengan menggunakan tanda bintang. Jadi isi semua kelas-kelasnya akan dipanggil semuanya. Ini akan letakkan di bagian views.py ya. Oke. Untuk lebih lengkapnya penjelasan tentang query di sini silakan dibaca dokumentasinya. Ini akan lebih lengkap sekali dari penjelasan yang ada di sini, dipelajari. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sini kita kopikan di bagian view, kita pastekan. Oke, sorry yang dipastekan tuh ini ya. Ini dipastekan ini ya ini.
Kita pastikan di sini. Ini artinya menandakan model titik ini menandakan dalam satu folder atau dalam satu apps ya, menandakan. Kemudian modelnya tanda bintang ini kita panggil semuanya. Jadi nama kelasnya yang ini tag, customer, produk semuanya akan kita panggil. Jadi menggunakan tanda bintang seperti ini. Kemudian di bagian ini kita akan memanggil data customer di sini ya. Jadi ini codingnya sudah saya siapkan. Jadi ini codingnya sini kita copy paste semuanya dulu, kemudian kita jelaskan kegunaannya apa. Oke, ingat semuanya harus rapi ya, sejajar kayak gini ya. Jadi kalau kayak gini ini salah ya. Jadi harus rapi semuanya penggodingannya, karena kita identik dengan, sekali lagi identik dengan indentasi. Oke. List view, list customer, sorry ya. Ini bebas, ini variabel, kemudian ini nama tabelnya, kemudian objects all kita panggil semuanya. Jadi customer kita panggil, kemudian kita tampung di list customer di sini. Oke, kemudian ini juga sama artinya. Jadi kita panggil order di sini. Untuk yang di sini mencari total, kita menggunakan count. Di mana list order kita panggil di bagian ini. Jadi count ini untuk mencari atau mengetahui total dari tabel. Tabel apa? Tabel list order atau tabel dari order jumlahnya berapa. Untuk yang delivery ini digunakan digunakan untuk sama dengan di atas fungsinya ya, yaitu adalah apa ya? Variabel bebas. Jadi sini semuanya variabel bebas ya. Terserah bebas penamaannya, yang penting kalian konsisten. Artinya konsisten itu ketika kita menuliskan pending atau list customer, maka nanti panggilannya juga list customer seperti itu. Ini filter artinya yang di sini, yang di ini order delivery, bahwa filternya statusnya itu nilainya adalah delivery, kemudian dihitung jumlahnya berapa. Ini juga sama penjelasannya. Oke, ini sudah lengkap penjelasannya insyaallah. Di sini mungkin ada tambahan sedikit, yaitu tentang menggunakan bagaimana mengurutkan secara ascending dan descending. Oke, descending itu artinya dari paling besar ke kecil. Kalau ascending itu dari kecil ke paling besar. Jadi urutannya gitu ya. Oke, contoh ini. Kalau kita mengetikkan order underscore by ID, itu untuk ini kode untuk ascending. Jadi ascending itu kita langsung order underscore ID. Artinya ID-nya itu akan diurutkan dari yang paling kecil ke paling besar. Kemudian yang ini customer object, kemudian order by, ini ada min-nya ya. Ketika ada min-nya maka ini akan menjadi descending, di mana pengurutannya dari yang paling besar ke paling kecil. Oke, nanti kita coba bagaimana. Oke. Di sini sudah saya jelaskan semuanya. Ini untuk memanggil tabel order keseluruhan, kemudian ini untuk menghitung, kemudian ini untuk memfilter pending, kemudian menghitung jumlah yang dari filter tersebut. Ini silakan dibaca ya. Ini insyaallah sangat penting sekali. Kemudian dari data-data di atas, kemudian kita panggil ya. Jadi ini dipanggil di bagian kontak. Ini nilai-nilai yang di sini, list customer, list order, total order, ini harus konsisten dengan ini. Jadi harus sama. Untuk yang ini bebas. Jadi ini penamaannya bebas, terserah. Oke, kemudian setelah itu selesai, kemudian di bagian ini kita akan mengubah dashboardnya dulu, langsung ya, dashboardnya. Oke, ini untuk listnya sama ya. Oke, sekalian saya kopikan dulu listnya. Di penjelasannya sama dengan yang di atas. Kita kopikan ya. Oke, ini mengambil atau memanggil data tabel produk ya di sini ya. Kemudian di sini kita pastikan juga. Oke. Selesai. Kemudian selesai semuanya, jadi sudah lengkap coding-codingnya. Jadi untuk penjelasannya silakan baca di modulnya ini.
sudah, insya Allah udah lengkap ya. Lengkap dari pengertian list customer, list order, total order, delivery, ya itu ya. Kemudian setelah selesai semuanya, kita akan memanggilnya dengan cara mengulangnya, dengan cara mengulang gitu ya. Jadi ini tinggal kita jadikan satu gitu. Jadi ini saya contohnya ini saya copy yang di sini, kemudian di bagian dashboard, bagian ini kita jadikan satu dulu, kemudian oke, langsung aja wis kayak gini. Oke, jadi otomatis data customer ini diambil dari kita, artinya kita membuat sendiri variabelnya. Untuk customer yang di sini wajib harus sama dengan nilai yang ada di sini. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita jalankan, apakah sudah muncul? Nah, sudah muncul ya. Jadi kita memiliki Nadifa, kemudian Vio Laila dengan nomor telepon ini sembarangan dulu. Kemudian ini juga kita akan masukkan. Kita masukkan, jadi sama konsepnya ya. Jadi tetap harus diulang. Nah, ini kita copy paste aja di bagian ini. Oke, jangan lupa penutupnya. Di bagian paling bawah kita ini dihapus, kemudian kita pastekan. Oke, seperti ini. Kita rapikan dulu biar lebih rapi. Kemudian oke, kita pastekan. Sudah selesai, kemudian kita jalankan. Maka akan muncul Ball November PM pending ya. Ini pending ya. Seterusnya, kemudian kita lanjut lagi di bagian di sini. Di sini kan ada total order, kemudian ada data deliver. Ya, ini ada total order, ini ada order. Jadi tinggal kita kopikan. Oke. Jadi di atas ini status ya. Jadi kita buka status dulu. Statusnya oke, di bagian sini kita tuliskan namanya. Ini adalah delivery, kemudian di paling atas total order, kita buatkan pemanggilannya Jango seperti biasa. Oke, kemudian kita panggilkan total ordernya di sini namanya ya. Oke, ini tinggal kita paste, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian ini juga sama, order delivery-nya di sini. Ini data delivery-nya kita pastekan, kita letakkan di status.html di sini. Oke, kemudian di bagian ini juga sama. Oke, ini data pending. Oke, kita jalankan dulu. Apa hasilnya? Muncul ya, karena pending ini kok bisa 0 ya. Ini seharusnya pending ada 1, ini kok bisa 0. Ini ada 1, ini ada yang salah. Kita cek lagi data pending, data delivery. Oke, kita cek lagi di bagian views-nya pending, yang difilter pending, kemudian account itu sudah betul ya. Ini sudah betul. Filter statusnya pending. Oke, kita coba lagi di refresh. Pending ada 1. Oke, kita coba tambahkan lagi 1 lagi datanya. Kita buktikan apakah menambah atau tidak. Contohnya kita tambahkan order, kemudian namanya Vio, kemudian ball, statusnya pending. Apakah akan nambah? Oke, ini nambah, tapi ininya belum nambah. Berarti ini ada yang salah, pending. Mungkin dari segi penulisannya kita cek lagi di bagian modul pending. Oke, ini status ya. Status.
Ini belum masuk ya. Pendingnya belum masuk, dan deliverynya apakah sudah masuk juga? Coba kita ubah salah satunya menjadi delivery. Kita edit. Kita edit. Kita edit di sini menjadi delivered. Apakah berubah? Oke, ini berhasil berubah. Tinggal yang data pending belum terbaca. Kita cek lagi, mungkin ada tulisan yang salah atau yang tidak sama. Oh, ini terdapat spasi. Ya, spasi, karena spasi juga terbaca dalam tulisan ya. Sekarang kita cek lagi apakah muncul. Oke, muncul 1. Jadi order delivery 1, kemudian order pending 1 sesuai dengan di sini. Oke, sudah jalan. Kemudian kita poles sedikit, tambahkan polesannya sedikit. Di sini saya pengennya menambahkan seperti ini. Jadi data ini tanggalnya jelas dituliskan. Oke. Ini ada di dashboard. Kita coba-coba aja ya. Di bagian dashboard, gridnya ini. Oke, kita rapikan. Oke, jalankan. Nah, ini Sunday. Jadi fungsi yang di sini date, ini date untuk menjadikannya tanggal dengan tanggal L. Oke. Dan ini untuk time-nya. Jadi L ini adalah harinya apa, kemudian D-nya, date-nya, kemudian ini month-nya, bulannya, kemudian tahunnya gitu ya. Oke, penjelasan seperti ini untuk mempoles-poles data ada di sini. Ini dokumentasi lengkapnya. Jadi cara menambahkan atau mengatur atau mengubah gaya tulisannya dengan tanda panjang seperti ini ya. Ini panjangnya. Oke. Kemudian saya akan rubah juga sedikit. Oke, di sini yang bagian produk sudah kita buat juga. Jadi produk tinggal ini kita kopikan. Kemudian kita buka produknya dulu. Di sini produknya kita pastikan di sini. Kita rapikan. Oke, di sini kita jalankan, kita coba klik produk, muncul ya. Oke, di sini saya pengennya rupiahnya ada titiknya gitu ya. Di sini ada yang fasilitas yang namanya atau library ya, untuk mengubah tulisan, yaitu dengan menggunakan library Humanize. Di sini caranya kita tambahkan contribnya di bagian pengaturnya. Jadi di bagian settingnya itu kita tambahkan setting. Di sini kita tambahkan di paling atas settingnya. Oke, selesai. Kemudian setelah diinstal, kemudian kita tambahkan yang akan kita ubah dengan menggunakan ini. Load Humanize-nya. Tunggu dulu. Oke. Kita akan ngubah dengan tulisan rupiah ya. Jadi ininya kemudian kita kopikan di bagian atas di produknya, di mana akan ada tulisan tersebut. Kita pastikan di sini. Kemudian price-nya ini kita ubah atau kita modifikasi dengan ada titiknya di sini. Caranya seperti ini. Kita ubah ini. Kemudian kita ubah di price-nya. Kita jalankan. Maka ini tulisannya menjadi rupiah. Jadi ada titiknya, ada komanya. Ini menandakan bahwa rupiah ya. Oke. Mungkin itu pembahasan tentang materi query dan rendering. Silakan dipahami kembali. Oke, sebelum kita tutup, kita akan mencoba menggunakan fungsi dari
ini ascending dan descending. Oke, kita uji coba ya. Contohnya yang di sini kita tambahkan coding seperti ini ya. Jadi dia ID yang menjadi ascendingnya gitu. Oke, ini di bagian views-nya. Kemudian ini customer-nya ya. Oke, ini artinya ini customer menjadi descending, sorry. Kita lihat. Oke, ada yang error. Kenapa ini error? Oke, kita cek dulu. Oke, ini ada. Oke, mintanya ini min ya. Ini komanya masih miliknya Microsoft Word. Kita ubah. Kemudian kita cek lagi. Oke, sudah jalan. Jadi, oke, ini yang proses dari descending. Kemudian contoh kita hapus minnya. Dalam customer kita lihat. Maka Nadifa ada di atas, karena Nadifa ini penginputannya nilainya itu kecil dan Vio nilainya lebih besar gitu di ID-nya. Jadi kalau saya ubah min, maka ini menjadi descending. Okay? Maka Vio akan di atas. Maka seperti ini ya. Oke, itu mungkin penggunaan dari descending dan ascending ini sangat penting. Contoh gini. Ketika kita mau menampilkan data yang terbaru di paling atas, maka kita menggunakan fungsi dari descending seperti itu ya. Oke, yang menandakan descending dan ascending ada di letak minnya. Kalau min berarti itu descending. Kalau gak ada minnya, maka ini disebut dengan ascending. Descending itu mengurutkan dari yang paling besar ke paling kecil. Ascending mengurutkan dari yang paling kecil ke paling besar. Oke. Mungkin itu penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.